Oke, selamat siang Tribuners teman-teman berada. Saya Bayi Saputra melaporkan dari Polda Lampung yang mana pada siang ini tepat pukul 14.20 WIB pada hari Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, Kementerian Perlindungan Migran Indonesia melakukan kerjasama atau deklarasi dengan Kepolisian Polda Lampung atau Polda Lampung terkait tindak pidana perdagangan orang yang mana TPPO di wilayah Polda Lampung terdapat 44 kasus yang disampaikan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dalam kurun waktu dari 2022 sampai dengan tahun ini 2025, yang mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan berupaya untuk melakukan pencegahan pekerja migran Indonesia yang non prosedural. Dapat disampaikan keterangan dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Qadir Karding. Pihaknya datang ke Lampung untuk melakukan serangkaian kerjasama atau MOU bersama pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung untuk meningkatkan kesadaran terhadap para masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur khusus, yaitu jalur yang secara legal untuk ditempatkan di luar negeri. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Menteri juga tadi bahwasannya masyarakat Lampung yang bekerja ke luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia merupakan terbanyak kelima dari seluruh Indonesia, dan kedepannya pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya agar menindak terkait pekerja migran yang non prosedural. Dan untuk wilayah yang paling banyak yakni wilayah Lampung Timur, penyebarannya yakni terbesar di wilayah Provinsi Lampung. Dan Polda Lampung juga melalui Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya berterima kasih dengan adanya deklarasi anti TPPO ini yang ada di Polda Lampung, berharap dengan adanya deklarasi ini untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang yang berada di wilayah Lampung. Dan pihaknya juga akan terus mengintensifkan petugas-petugas yang ada di wilayah untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Begitu dari saya, laporan saya, Bayi Saputra dari Polda Lampung melaporkan. Baik, selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Haji Abdul Qadir Karding SPM MSI, beserta rombongan yang telah berkenan hadir di GSG Presisi Polda Lampung. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kapolda Lampung, kemudian sambutan dari Bapak Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi kontinu bersama, kemudian pemberian penghargaan menyanyikan lagu bagi menteri untuk bersama dan berbentuk. Hadirin sekalian yang hormati, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Dan acara akan kita mulai. Penanganan kasus TPPO di Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. TPPO adalah kejahatan terorganisir yang mengeksploitasi manusia melalui ancaman, kekerasan, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Bersama kawan perdagangan orang
Baik, berikan aplaus untuk kepada yang yang saya hormati Sekjen Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Dirjen Budiono, beserta para pejabat. Ini karena masih baru, jadi penyebutannya agak sedikit. Gubernur Lampung ada yang mewakili, Pak Jafret, Kautan Gubernur Hitam, yang mewakili KDRI Lampung. Hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan anti tindak pidana perdagangan orang atau PPPO yang insya Allah itu semua dalam keadaan sehat. Tentu juga ada tokoh masyarakat, tokoh agama supaya apa? PPPO dan PPP ini bisa kita dalam tanda kutip kita keroyok sama-sama. Ya, kita keroyok kita bisa kita tuntaskan dalam konteks pencegahan maupun penindakan apabila nanti ditemukan bukti. Sampai dengan saat ini Polda Lampung dan jajaran sebagaimana tadi sudah dilakukan video Pak Menteri sejak tahun 2020. Dalam rangka tujuan yang baik, yaitu mengurangi atau mencegah tindak pidana perdagangan orang dan juga pencegahan terhadap pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau prosedural. Hari ini bagi saya pribadi adalah satu kesyukuran bisa bertemu dengan para tokoh, para pejabat seperti aku di Polda ini, karena memang kementerian ini para Polda adalah kementerian baru dalam sejarah Indonesia berdiri. Baru di zaman Pak Prabowo inilah lahir Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wakapolda Lampung beserta para pejabat Polda Lampung dan Lana langsung dari mewakili dan lalu Dan kurangi tindak kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi, ketidakadilan, dan human trafficking terhadap pekerja migran Indonesia. Itu satu. Dan memang kementerian ini fokusnya ke perlindungan, karena namanya perlindungan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang 18 2017 judulnya itu Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi memang kami akan fokus ke sana. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jumlah pekerja migran kita luar negeri, kalau yang terdaftar di siswa kami sekitar 5 juta. Biasanya yang tidak terdaftar jauh lebih baik. Kalau kita kurang-kurangin lah yang tidak terdaftar itu taruhlah 4 juta, 3 juta saja. Itu kita punya pekerja migran di luar negeri itu sampai hari ini minimal 9 juta. Jadi besar. Jadi memang kalau diurus dengan kementerian, saya kira itu hal yang wajar. Karena jumlahnya banyak dan masalahnya banyak. Masalahnya. Saya perlu menyampaikan kepada sekalian. Pekerja kita di luar negeri 80% adalah bekerja di domestic worker, bekerja di lingkungan rumah tangga. Jabatannya adalah caregiver, pengasuh orang tua maupun anak, asisten rumah tangga,
dan juga cleaning dan seterusnya. Ada dengan jabatan kerja 80% yang 10 juta 9 juta tadi itu adalah bekerja di lingkungan rumah tangga dengan rata-rata pendidikan SD SMP. Jadi saya mau membawa ke alam pikiran bahwa ini orang-orang tentang yang patut kita lindungi. Dari 80% itu 67,3% perempuan. Pak Pendeta, Pak Kiai, mereka berangkat mencari sesuap nasi, bertaruh nyawa, bertaruh hidup, meninggalkan keluarga. Anaknya, pola asuhnya seperti apa, hubungan suami istrinya seperti apa, LDR-nya kepanjangan. Ini satu masalah-masalah sosial yang kalau tidak ditangani dari hulunya itu akan jadi problem. Pendidikan SD SMP, kemudian perempuan 67%. Itu dari Lampung tahun kemarin 81.000 yang terdaftar. Saya diskusi sama Pak Gubernur kemarin, ya Pak Gubernur, iya kalau dengan yang tidak terdaftar yang memperjual itu bisa sampai 200.000 Lampung. Yang berbeda dua. Paling banyak Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Musyawarah, 5 ini. Dan Lampung ini adalah kantong penempatan terbesar kelima setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Lampung. Kemudian atas perhatian yang kuat terhadap pekerja migran Indonesia, atas karena perhatian dan komitmen beliau terhadap pekerja migran Indonesia, mungkin karena saat itulah yang beliau mewujudkan daripada menjadi kewajiban. Ketika saya dipanggil ke Kertanegara sebelum dilantik pada tanggal 21 Oktober, saya sempat berdialog tidak lama dengan beliau. Beliau memberi mandat kepada saya hal, Mas, dipanggil saya Mas, pada saya bukan Mas, saya orang Palu di sini. Jadi saya sini merasa ke Palu juga, karena Pak Heri ini SD. Juga ada yang terpikir untuk desa-desa atau para di online prostitusi. Tempat penjualan organ manusia ini adalah modus-modus lagi dari FPO itu sendiri. Ini tanda deklarasi bersama. Kami Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Provinsi Lampung. Bersama masyarakat berkomitmen. Untuk mencegah dan memberantas TPPO. Dan penempatan ilegal pekerja migran di Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk itu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Menteri yang telah berkenan, kepada Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kepada Bapak Gubernur Selatan, kepada Pimpinan Kota. Baik, berkenan selanjutnya akan diberikan dari Bapak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Bapak Kapolda Lampung. Dan selanjutnya berkenan untuk melaksanakan sesi foto bersama, kami mengundang kepada Bapak Sekjen. Yang saya hormati Pak Kapolda beserta seluruh jajaran, tokoh-tokoh masyarakat, teman-teman wartawan yang hadir pada hari ini. Yang pertama bahwa hari ini
saya bersyukur bisa hadir di Polda Lampung ini, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mendeklarasikan gerakan bersama untuk pemberantasan TPPO sekaligus pencegahan terhadap pemberangkatan pekerja migran ilegal atau non prosedural. Ini kami lakukan dalam upaya melindungi masyarakat kita, khususnya di Lampung. Kita ketahui secara data tahun kemarin Lampung memberangkatkan 81.000 orang untuk bekerja di luar negeri, dan tugas negara salah satunya adalah mencegah pemberangkatan secara ilegal, karena sumber masalah utama bayi data itu adalah pemberangkatan secara non prosedural. Disitulah kemudian awal kekerasan, awal TPPO, pelanggaran hak-hak asasi, disitulah mulainya. Oleh karena itu kami bersama dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, Gubernur, Forkopimda intinya, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat mendeklarasikan upaya-upaya bersama dalam bentuk gerakan anti TPPO dan pencegahan terhadap pemberangkatan secara ilegal. Saya kira itu. Terima kasih. Izin Pak Menteri, tadi kan PMI dari Lampung kan banyak sekali ya Pak Menteri, dan juga banyak yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Kedepannya untuk mengantisipasi terutama PMI dari Lampung tidak terjadi lagi PMI yang ilegal, kedepannya apakah kita akan melakukan pembentukan Satgas bersama Polri di perbatasan, terutama di Lampung sendiri, untuk mengantisipasi PMI ilegal itu semua? Jadi di Polri sudah ada Satgas, di Menko Polkam ada Des khusus penanganan pemberantasan TPPO dan perlindungan terhadap pekerja migran, dan di kami juga ada tim reaksi cepat. Kita berharap ada tim bersama yang terkonsolidasi di tingkat daerah maupun kabupaten, bahkan di desa, untuk menjaga agar jumlah pemberangkatan terutama di kantong-kantong PMI dan juga di daerah-daerah perbatasan dan alur keluar masuk warga baik di Bakauni maupun di tempat-tempat lain. Oke ya, saya pesawatnya. Izin ya, terima kasih ya. Di Mabes Polri sudah ada Satgas di tingkat nasional yang meliputi seluruh stakeholder tingkat nasional, dan di provinsi atau di Polda Lampung juga kita ada Satgasnya. Tentunya apa yang sudah berhasil kita buka sejumlah 44 kasus ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa dukungan kerjasama semua pihak, baik itu masyarakat maupun stakeholder terkait. Nah, ke depan upaya edukasi, sosialisasi untuk bisa lebih memberdayakan para pekerja ini akan kita masifkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, pemberangkatan secara non prosedural itu semakin kecil, pemberangkatan yang prosedur tentu akan menjadi lebih banyak. Ini yang akan kita laksanakan ke depan. Terima kasih Pak Kapolda. Kami